bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, melu aku golek ilmu. Halo Sobat Skiksi, selamat datang di channel Skiksi Fun Topic. Kali ini kita akan mengajak besti-besti Skiksi jalan-jalan asyik dan bil hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Surabaya. Siapa yang gak kenal sama kota Surabaya? Kota pahlawan ini merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki destinasi atau tempat-tempat kece buat anak-anak hits zaman now. Eits, jangan salah, selain destinasi yang kece, tapi ternyata beberapa tempat atau destinasi ini kalau kita kunjungi bisa menambah wawasan loh buat besti-besti Skiksi di rumah. Penasaran? Dan inilah dia 5 tempat atau destinasi yang ikonik dan menambah wawasan di Surabaya versi Skiksi Fun Topic. Museum 10 November atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Tugu Pahlawan merupakan museum yang didirikan untuk mengenang keberanian masyarakat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Museum ini terletak di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Museum ini dibangun pada 10 November 1991 dan diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur, pada 19 Februari 2000. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya merupakan pemilik resmi museum, sementara pengelolanya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Bangunan Museum 10 November berada di sebelah Monumen Tugu Pahlawan yang telah ada jauh sebelum bangunan museum didirikan. Bangunan museum didesain di bawah tanah sehingga hanya atapnya saja yang terlihat agar tidak mengganggu pemandangan Tugu Pahlawan. Museum 10 November menyimpan memori dan artefak dari perjuangan warga Surabaya yang heroik dalam pertempuran 10 November. Koleksi yang dipamerkan beragam, seperti foto-foto dokumentasi hingga senjata yang dipakai oleh rakyat Surabaya maupun senjata yang pernah dipakai pihak sekutu dan tentara Jepang. Ada pula duplikat surat, pakaian seragam tentara, dan nukilan senjata yang dilengkapi dengan suara asli. Museum Pendidikan Surabaya diresmikan oleh Ibu Tri Risma Harini pada tanggal 25 November 2019, bertepatan pada Hari Guru Nasional. Gedung bernuansa putih ini dulu merupakan bangunan sekolah taman siswa, yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi pada masa sebelum kemerdekaan. Museum Pendidikan menyimpan bukti materi pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Tak hanya belajar sejarah pendidikan, nuansa gedung yang berwarna putih dan bangunan yang cukup artistika semakin mempercantik setiap sudut museum ini. Pintu-pintu kayu, jendela-jendela lebar, dan nuansa lampu-lampu antik yang menggantung sangat menarik untuk diabadikan dalam bidikan kamera. Setiap sudut museum cukup instagramable untuk mempercantik feed media sosial. Jangan khawatir, masuk ke museum pendidikan ini karena tidak dipungut biaya apapun, kecuali membayar parkir. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu. Kota Surabaya memiliki monumen terbesar di Asia, yaitu Monumen Kapal Selam atau Moncastle. Monumen ini dibangun sebagai wujud pengabadian sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah sekaligus pelestarian warisan negara. Kapal selam yang dijadikan monumen di kota Surabaya ini merupakan KRI Pasopati 410 yang asli, bukan replika. Pada masanya, kapal selam KRI Pasopati 410 memiliki tugas utama untuk menghancurkan garis musuh, pengawasan, dan penggerbekan secara diam-diam. Kapal selam ini menjadi salah satu tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut
dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Moncastle kini dapat dinikmati masyarakat umum. Masyarakat dapat melihat berbagai isi dalam kapal selam, seperti ruang haluan torpedo, kamar mesin listrik, ruang komandan, hingga ruang awak kapal. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung di Moncastle diantaranya videorama, musik live, kolam renang, hingga reaksi air di Sungai Kalimas. House of Sampurna merupakan sebuah museum kreatif Indonesia yang terletak di Jalan Taman Sampurna 6, Surabaya. Bangunan ini berdiri dengan gaya kolonial Belanda dengan 4 pilar besar yang menyangga gedung utama. Bangunan megah bergaya kolonial Belanda ini dibangun sekitar tahun 1962. Dulunya bangunan ini digunakan sebagai panti asuhan putra yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Lalu, bangunan ini dibeli oleh Lim Sing Ti, pendiri Sampurna, pada tahun 1932 dan dijadikan tempat pertama produksi rokok Sampurna. Di halaman museum terparkir sebuah bus berwarna merah khusus untuk mengantarkan pengunjung yang ingin berkeliling kota Surabaya. Di sini Anda akan ditawarkan agenda keliling Surabaya gratis yang dikemas dalam acara Surabaya Heritage Track. Selama perjalanan, Anda akan dipandu oleh seseorang yang akan menjelaskan mengenai tempat-tempat yang Anda kunjungi, yang membantu menjelaskan sejarah apa saja dari tempat atau gedung-gedung yang dilewati. Surabaya tidak hanya terkenal dengan patung Sura dan Bayanya yang sangat ikonik, tapi di kota Surabaya juga terdapat beberapa destinasi wisata religi. Salah satunya yang terkenal adalah Masjid Muhammad Cheng Ho yang terletak di Jalan Gading, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Tidak hanya memiliki nama yang serat akan bahasa Cina, ternyata Masjid Cheng Ho juga memiliki desain arsitektur yang unik dan khas, bahkan sekilas mirip dengan kelenteng. Penamaan masjid ini bermula pada abad ke-15 di masa dinasti Ming, 1368 hingga 1643, yakni orang-orang Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Kemudian, ada Laksamana Cheng Ho Admiral Zhang Yi atau yang lebih dikenal dengan Sam Pukong atau Pompu Awang pada tahun 1410 dan tahun 1416 dengan armada yang dipimpinnya yang mendarat di pantai Simongan, Semarang. Selain itu, dia juga sebagai utusan Kaisar Yanglo yang datang untuk mengunjungi Raja Majapahit yang juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan keinginan warga Muslim Tionghoa untuk memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa. Maka, pada tanggal 13 Oktober 2002 diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Itu dia 5 dinasti atau tempat yang ikonik dan menambah wawasan di Surabaya versi Skiksi Fun Topic. Sekian jalan-jalan kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan baru buat bestie-bestie Skiksi di rumah. Sampai ketemu di episode Skiksi Fun Topic berikutnya. Dah.